Boleh Pak ya. Makruh hukumnya kalau terlalu mengantuk sekali, sebab nanti dia tidak fokus. Yang ke-19 al-iqa'. Iqa' ini duduk menduduki pangkal dari tumit kaki kita, dan ujung jari jemari itu hanya menempel di tempat di lantai. Ada sebagian ulama kita mengatakan duduk iqa' ini kakinya berdiri, mohon maaf belakangnya langsung ke lantai. Dua-dua kakinya berdiri, tapi itu sulit sekali. Itu makruh. Tapi yang masyhur seperti yang tadi. Kalau dia tidak uzur, dia kerjakan begitu dulu di antara dua sujud, maka hukumnya makruh. Ketika di awal sholat tidak ada mendesak nak buang angin misalkan atau buang air, tiba-tiba di dalam sholat itu di rakaat ketiga misalkan ada itu, kita tiba-tiba terasa ingin buang angin atau ingin buang air dan seterusnya, bagaimana hukumnya? Beda yang tadi Pak, yang tadi itu sebelum masuk sholat. Sebelum masuk sholat dia sudah ada itu dan dipaksakan tetap sholat. Ini yang makruh. Sholatnya tetap sah, jangan lupa Pak, sholatnya tetap sah. Dalam konteks seperti ini dia wajib melanjutkan sholat itu dan dia tahan semampunya. Dia tahan semampunya. Tapi kalau tidak tahan lagi, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, langsung buang air. Ketimbang keluar nanti mohon maaf atau buang angin misalkan. Kalau tidak tahan lagi. Tetapi kalau masih tahan Pak, karena membatalkan sholat, kalau masih di koridor yang tidak darurat Pak, itu hukumnya bisa makruh. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wati'ullaha wati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada baginda Rasul, jangan kalian batalkan amal kalian. Kalau sudah masuk ke situ sholat wajib dan kita munajat kepada Allah, maka kalau sengaja kita batalkan itu tidak alasan emergensi, itu haram hukumnya Pak. Makanya teman-teman kita yang was-was itu harus memperhatikan. Contohnya dia sholat takbirnya berkali-kali Pak, Allahu Akbar, belum sah nih, Allah. Ada Bapak jumpai seperti itu? Kalau ada yang begitu, sepatutnya saudara-saudara kita yang was-was begitu, dia harus tanamkan dalam hati, dia cukup sekali takbir saja, jangan berkali-kali, karena itu godaan syaitan. Kalau nanti dia sudah takbir sekali, sudah sah takbirnya itu, berarti dia sudah masuk sholat, dia batalkan lagi, haram hukumnya tuh, berdosa besar dibuatnya tuh Pak, membatalkan sholat dalam keadaan tidak emergensi, karena ayat Al-Quran tadi, dan yang kedua kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia Pak, kalau sudah dalam sholat ditahankan. Kalau sangat emergensi sekali dibatalkan dan diulangi lagi sholatnya. Allahu a'lam. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau ragu-ragu itu tidak mesti harus diikuti. Ada hadis Nabi kita khusus, la yansarifanna ahadukum 'anis salati atau fis shalah hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan kalian itu membatalkan sholatnya selama dia tidak mendengarkan suara atau mencium bau. Itu apa maksudnya tuh Pak? Seorang misalkan, ini saya sudah keluar angin nih, sudah batal wudhu saya ini sholat atau tidak? Itu kalau 50-50 itu ragu namanya itu, was-was namanya itu Pak. Kalau itu tidak usah didengarkan, tidak usah diikuti, lanjutkan sholat karena godaan syaitan. Ada hadisnya tadi secara khusus riwayat Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, simpang siur pengamalan kadang di tengah masyarakat kita itu yang perlu dikaji ilmu fikih Pak. Itulah perlunya ilmu fikih itu. Kalau perbedaan pandangan ulama itu tak masalah. Contohnya, mazhab Hambali itu jika sholat Pak yang tidak ada rakaat ketiga, maka mereka menganjurkan tasyahud akhir itu tidak mesti harus masukkan kaki kiri ke bawah betis kaki kanan, duduk tawarruk. Itu mazhab Hambali. Kalau Bapak misalkan menjumpai teman-teman kita dari Arab Saudi atau dia di Arab Saudi, mereka banyak yang bermazhab Hambali. Subuh misalkan, karena 2 rakaat, tidak ada rakaat ketiga. Lalu sudah di tasyahud akhir, dia duduknya seperti duduk di antara 2 sujud. Ini memang di mazhab Hambali itu ada dalilnya. Tetapi terus terang, dari segi dalil, mazhab Syafi'i lebih kuat. Karena di hadis itu Nabi SAW dengan jelas disebutkan duduk di akhir tasyahud itu dengan duduk tawarruk. Tawarruk itu seperti yang biasa dikerjakan Pak, masukkan kaki kiri ke bawah betis kaki kanan di tasyahud akhir. Jadi
Kalau ada orang misalkan itu duduk ika di mazhab Hambali, memang wallahu alam saya tak tahu apa alasan teman-teman di mazhab Hambali itu, dia mengatakan ada sunnahnya yang begitu, duduk ika tadi itu. Nah, padahal kalau ditengok dari dalil, yang jelas dalil menyampaikan secara gamblang ika itu sebenarnya dimakruhkan, mungkin kecuali orang yang uzur. Nah, jadi mohon maaf, kadang kalau fanatik dalam pandangan saja itu yang kurang bagus. Kita pun di mazhab Syafi'i ada perkataan Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Jika hadis itu sudah sahih dan saya tidak mendapatkan hadis itu, kata imam kita Imam Syafi'i, maka ambillah hadis sahih itu, itulah mazhab. Bayangkan Pak ya? Jadi terus terang kalau kita perhatikan mazhab Syafi'i, bukan karena kita mazhab Syafi'i, bukan karena fanatik, tetapi mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang paling kuat dalilnya Pak dari segi hadis. Ulama-ulama besar di hadis pun banyak bermazhab Syafi'i. Nah, makanya dalam konteks yang tadi itu, Allah alam, jangan dicampur aduk maunya, jangan dicampur aduk. Begini, yang pertama tentang anak kecil yang belum mumayyiz atau sudah mumayyiz memutuskan saf atau tidak. Terus terangnya Pak, yang memutuskan saf itu sebenarnya jika jauh betul jaraknya. Kalau anak kecil itu terus terang kita belum menjumpai keterangan memutuskan saf. Logika hukumnya, logika hukum fikihnya, tapi kita tidak menjumpai dalil secara khusus Pak ya, yang mengatakan itu terputus, yang mengatakan tidak terputus pun kita tidak jumpai. Maka hukum dasarnya tidak putus, sebab tiang pun dia tidak punya akal Pak, tidak memutuskan saf, apatah lagi anak kecil. Anak kecil masih ada akalnya, itu tidak memutuskan saf, tapi dianjurkan saf anak kecil itu di belakang, atau kalau orang tuanya misalkan di samping. Yang kedua yang berkaitan tentang yang ketiga langsung Pak, saya ingat yang ketiga, limit waktu wudhu itu tidak ditetapkan berapa lama. Misalkan dalam 24 jam tidak batal wudhunya, tetap sah wudhu tersebut. Tapi catatannya jangan ada yang batalkan, jangan buang angin, jangan buang air kecil, jangan tidur lelap dan seterusnya. Kalau seandainya ada orang misalkan dari subuh sampai zuhur, dia tidak ada yang batalkan wudhu, masih sahkah wudhu dia yang subuh itu untuk zuhurnya? Tetap sah Pak. Dan itu pernah dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Solat dengan satu wudhu, beberapa waktu solat. Yang kedua tadi tolong diingatkan biar kita simpulkan Pak. Oh, jamaah masbuk, saya ingat lagi Pak. Kalau terlalu cepat imamnya, sekira-kira imam itu masih melakukan rukun solat, itu dibolehkan Pak. Contohnya diperkirakan dia masih membaca Fatihah, itu rukun solat, meskipun dia laju tetap sah, diikuti. Tidak dianjurkan mufarokoh. Kalau mufarokoh tak dapat pahala berjamaah nanti. Dan dianjurkan bagi imam jangan terlalu terburu-buru. Jadi kalau misalkan dijumpai imam seperti itu, diperkirakan saja, oh imam ini hanya baca rukun-rukunnya saja, mengerjakan rukun-rukunnya, ikuti saja, tetap dapat pahala berjamaah. Tapi kalau misalkan rukun pun tidak, baru berdiri Allahu Akbar, masih setengah Fatihah Allahu Akbar, ini berarti kita meyakini imam itu tidak membaca Fatihah dan tidak sah dalam mazhab kita. Boleh kita mufaraqah. Saya rasa demikian jemaah yang dirahmati Allah. Terima kasih perhatian, mohon maaf kekurangan, dan mudah-mudahan majelis kita ini dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ibadah sebagai bekal kita menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu ilman nafi'a wa amalan salihan wa qabulan 'indah. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.